Setelah itu masuklah proses persiapan memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah ya kita bikin cepat, karena kalau kita tunggu pelayan semua datang repot nih. Ada beberapa komponen yang memang harus kita siapkan. Air, kemudian seperti sabun dan wewangian, termasuk untuk menggosokin itu ya, untuk menggosokin. Biasanya kalau beli kain kafan itu sudah satu paket gitu. Paket lengkap gitu. Ditanya itu dewasa apa anak-anak? Saya pernah di pasar baru sana beli. Ditanya, untuk anak-anak apa dewasa? Saya bilang anak-anak. Saya lupa jelasin kalau gitu untuk praktik, Pak. Jadi kira orangnya memang beneran ada yang meninggal anak-anak, dikasih paket lengkap. Beneran lengkap, gak ada yang tersisa. Masya Allah. Dan di beberapa wilayah, Masya Allah, ini singgung ke luar tema sedikit, ada orang yang berwakaf khusus menyediakan perlengkapan jenazah gratis. Nah kalau di sini belum ada itu bikin bagus. Pak Ustadz, kami mau bikin di Masjid As-Salam wakaf jenazah. Jadi siapa orang yang meninggal, dari sini kain kafannya disiapkan. Masya Allah, jadi pahala besar tuh. Saya wakaf lembaga pengurusan jenazah As-Salam, jadi wakaf bentuknya. Bagus, luar biasa. Nah, jadi air tadi sudah disiapkan, ada air yang bersih. Air yang bersih, ada air yang sabun. Ya, ini sabun itu diparut biasanya itu, dihancurkan, digaul, diaduk di dalam ember berisi air tadi. Atau sabunnya tuh, jangan sabun rinso Pak, ini bahaya. Ini jenazahnya agak kotor Pak Ustadz, hidupnya jangan. Pokoknya dikasih yang baik-baik, sabunnya yang bagus-bagus. Dan biasanya ada sabun khusus Pak, sabun mayat tuh ada khusus. Dan ada orang yang biasa pakai sabun mayat, masih hidup, biasa pakai sabun mayat. Karena diantara orang punya gangguan kulit, dia tidak bisa pakai sabun kecuali sabun mayat. Bagus lagi. Biasanya warnanya agak kecoklatan, gitu, coklat muda, sabun mayat. Nah sabun ini nanti dikikis, dihancurkan atau dipukul-pukul, pokoknya intinya diaduk dengan air. Jadi sudah ada air sabun. Di sini ada air bersih, ada gayung lah masing-masing. Apa yang dilakukan? Jenazah diangkat ke tempat yang bersih. Jangan dibawa ke toilet, jangan dibawa ke kamar mandi, tempat khusus. Entah itu di depan, entah itu di ruang tamu, dikasihlah sitar, dikasihlah penghalang. Siapa yang berhak memandikan? Orang-orang tertentu. Gak semua orang masuk. Yang laki-laki, bagusnya laki-laki yang mandikan. Perempuan ya memang perempuan. Boleh enggak saya Pak Ustadz terakhir kali mau memandikan istriku? Boleh. Boleh. Saya Pak Ustadz pengen memandikan suamiku sama anak-anakku semua. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Yang paling bagus, paling baik itu adalah kerabat memang. Kenapa? Karena kalau ada aibnya, ada cacatnya, ada hal-hal yang patut disembunyikan, aman. Orang yang suka ngember jangan pernah memandikan jenazah. Si Anu ternyata kita tidak tahu kan? Ternyata di sininya itu yang repot itu. Kamu kok tahu? Aku yang mandiin. Ini enggak usah. Yang biasa ngember gitu jangan mandiin jenazah. Haram menceritakan aib keburukan jenazah. Tidak boleh. Makanya yang paling afdal itu adalah karib keluarga. Makanya ilmu kayak begini itu penting. Saya kalau pelatihan jenazah yang cari anak-anak muda mana ini gitu loh. Karena yang mandiin rencana kita kan gitu, yang mandiin bapak-bapak kan anaknya Pak. Kenapa anaknya nggak diajak? Kalau bapak nanti meninggal kan nggak bisa mandi sendiri. Ada juga begitu. Pak Ustaz, aku nggak usah belajar aku loh. Aku hari-hari nggak ngurusin jenazah kok. Ntar kalau aku mati juga aku nggak mandi sendiri, biarkan orang yang mandiin aku. Itu kalau kondisi normal. Kalau tiba-tiba kita terdampar di satu pulau, cuma kita berdua, teman kita mati, terus yang ngurusin siapa? Kita tidak punya ilmunya.
dicelupin ke dalam laut kemudian kan tidak mungkin kan, harus ada tata cara yang harus kita lakukan. Itu kalau kondisi normal ya biasa orang yang ngurusin jenazah kita. Tapi kalau kondisi tidak normal maka ilmu ini harus kita kuasai. Ilmu ini adalah ilmu fardu kifayah. Jangan sampai satu kampung, satu RT, satu desa, satu pun nggak ada yang tahu. Kasihan, masya Allah. Sekitar 2 tahun lalu lah, sebelum negeri kita didatangin corona itu, ada telepon, Pak Ustadz, biasa nggak mandikan jenazah? Ini kalau biasa ini saya jawab nggak biasa. Tapi Pak Ustadz bisa. Pernah nggak? Pernah. Saya itu mandikan jenazah cuma sekali, Pak. Almarhum bapak saya meninggal, saya masih SMA kelas 1, saya udah tahu ilmunya. Alhamdulillah tenang. Dan insya Allah almarhum bapak saya tenang juga, anaknya yang mandiin semua. Kakak saya sama saya itu, kami 2 laki-laki, dan belajar di pesantren. Saya belajar ilmu ini kelas 2 SMP, ngurusin jenazah teori dan praktek. Sampai sekarang melekat, cuma jarang prakteknya nih Pak. Adakah yang ini? Yang sudah siap? Masya Allah. Saya ditelepon itu dari sekitaran komplek kita sini, ditelepon. Akhirnya saya carikan orang yang biasa, karena kalau tidak biasa bikin orang ragu juga. Teorinya tahu, tidak biasa memandikan, masya Allah, ini repot Pak. Karena kondisi mayat beda-beda. Kondisi mayat, apalagi sekarang jenazah COVID bukan? Oh bukan, oh ada penyakit. Kenapa? Ada penyakit menular, ada yang lain-lain. Jadi kalau ada kondisi yang tertentu penyakit menular, tata caranya akan berbeda. Tata caranya akan berbeda. Termasuk itu yang sempat viral beberapa bulan yang lalu itu, jenazah tidak dimandikan tapi ditayamumkan gitu. Memang ada kondisi tidak normal. Dalam pengertian ada penyakit menular. Nah kalau normal, angkat, letakkan ke tempat yang baik, tempat yang bersih, mulakan dengan menyiram anggota wudhu, atau bahasa sederhana, diwudhukanlah dia untuk terakhir kali. Diwudhukan. Masya Allah. Pak Ustadz, perlu dikumur-kumurin enggak itu? Sekedar dibersihin Pak ya, jangan dimasukkan air dalam mulutnya digini-gini, tidak perlu. Dimasukkan air, dibersihkan seperti kita berwudhu, disiwakin. Pak Ustadz, nanti tangan saya gimana? Biasanya itu ada potongan kain itu dibikin kayak sarung tangan biar putih. Ini ada fungsinya. Fungsinya pertama melapisin tangan kita, nggak langsung. Yang kedua, kalau ada maaf kotoran, ini akan kelihatan. Oh masih kuning, gosok lagi. Oh sudah bersih. Oke. Jadi lebih terang kelihatan. Masya Allah. Baik, memuliakan oleh Allah. Selesai diwudukan, anggota wudunya muka, kemudian tangan, kemudian sampai ke ujung kaki. Diwudukan selesai semua sesuai dengan wudu, 3 kali, barulah diguyur dengan air bersih semua dari seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Nanti insya Allah kita ada prakteknya juga. Dibalik dulu kan sebelah kanan Pak. Ibaratnya ini kanannya nih, sini dulu, dimiringkan kanan, sudah selesai dibalik kiri, jangan disuruh balik sendiri Pak, repot nanti dia merajuk, ngambek dan nanti kalau suruh balik, dilayani dengan baik. Masya Allah, ini amalan pekerjaan yang luar biasa, pahalanya besar, siapa yang mampu dan bisa. Pak Ustadz, saya itu udah tahu, udah ngerti, tapi tidak berani. Kita kan kadang suka takut sama orang mati Pak. Kita lebih takut sama orang mati daripada sama orang hidup. Itu aneh juga itu. Ih, ada kuburan Pak Ustadz. Orang di kuburan udah mati kok kita masih takut. Itu aneh-aneh. Baik, setelah diguyur air semuanya, ingat, perlakukan kayak orang hidup. Jangan pas giliran wajah diambil segayung, megap gitu Pak. Meski dia udah mati, jangan lakukan gitu. Kayak orang biasa, habis disiram, usap wajahnya. Kayak kita mandi, perlakukan lembut.
barulah dikasih air sabun, disabunilah seluruh tubuhnya. Ingat, dulukan sebelah kanan, tubuhnya dibalik, balik sini termasuk punggungnya ini. Nah, balik sini termasuk punggungnya sini. Masya Allah. Sampai selesai disabunin, bersih. Kalau memang ada kotoran yang keluar, boleh ditekan. Gini Pak. Jangan ditekan. Jangan. Tekan sekedar. Jadi supaya kalau memang ada kotoran keluar. Dan ini penting. Banyak orang yang mengalami mandi kotorannya tidak habis-habis. Maaf, 1000 kali maaf, ada juga kotorannya keluar dari mulut. Masya Allah. Kedengaran jorok, tapi itu pernah terjadi dan bukan 1-2. Masya Allah. Makanya mental orang yang memandikan jenazah itu memang harus mental yang siap. Nah, selesai ini tadi, sudah selesai disabunin, bersih semua, termasuk ya sikat giginya. Kalau ada korek hidung, korek kuping, dibersihin, sebersih-bersihnya, secantik-cantiknya. Sampai berapa kali Pak Ustadz? Kata Nabi boleh 5 kali. Dimandiin boleh 5 kali. Sampai benar-benar bersih. Sudah selesai disabunin, dibilas kembali dengan air bersih seluruh tubuhnya. Habis itu baru diandukin. Ingat, mayat tidak boleh ditelanjangin. Tidak boleh ditelanjangin.